Bismillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahu wa man nasarahu wa man wala. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk pada sesi yang ketiga, itu pembentangan panelis kedua oleh Ustaz Nur Hidayat selama 1 jam. 1 jam, dan kemudian kita akan rehat 15 minit kerana waktu lepas sesi pembentangan ini ialah pukul lebih kurang pukul 2. Jadi saya sarankan kita waktu rehat tu kita mungkin panjang sikit lah daripada 15 minit sebab untuk makan dan solat zuhur. Jadi saya tanpa membawa masa mempersilakan kepada Ustaz Nur Hidayat untuk pembentangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kepada pimpinan yang saya hormati, kepada Ustadz Masyadi Masyuti yang saya hormati, kepada Ustadz Salman bin Zainal Abidin yang saya hormati, kepada Ustadz Imran bin Salamat yang saya hormati, dan seluruh kawan-kawan yang alhamdulillah bisa hadir dalam majelis ilmu. Semoga kita bersama mendapatkan kebaikan dunia akhirat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bisa masuk pada sesi atau sisi yang kedua, dan kebetulan ini adalah tugas daripada saya untuk menjelaskan manhaj bahwasannya madhab Ahlus Sunnah wal Jamaah atau Asy'ariyah Maturidiyah tidak bercanggah dengan manhaj salaf dalam kaitan usul akidah maupun furu'ul akidah. Meskipun ada sebagian, tapi ini kaitan dengan furu' yang di sana masih ada ruang untuk berijtihad. Apa yang saya sampaikan ini, karena saya tidak tahu dalam apa yang saya sampaikan ini sebenarnya kajian dengan apa, jadi mohon maaf kalau nanti saya menyinggung sedikit-sedikit salafi. Saya bukan dalam rangka untuk apa itu, bukan dalam rangka untuk mentohmah, menghinakan dan lain-lain. Ini murni mudzakarah ilmiah, tidak ada niat untuk menghinakan kepada siapapun, termasuk kepada Ustaz Masyadi bin Masyuti. Kawan-kawan, tuan-tuan, Ustaz yang saya hormati, kita akan menjelaskan terlebih dahulu tentang sifat mutasyabihat. Ini ada 3 metode atau kelompok kaitan dengan ayat mutasyabihat. Satu adalah tafwid makna dan penafian kaifiyah. Tafwid makna dan penafian kaifiyah ini adalah madhab majoriti ulama salaf. Kemudian isbat makna zahir dan tafwid kaifiyah, artinya kaifiyah adalah majhulah, ada berarti isbatul kaifiyah tetapi kaifiyahnya yang ditafwid, atau tadi disebutkan kaifiyah yang majhulah. Ini adalah madhab salafi. Yang ketiga adalah takwil. Ini adalah madhab majority. Jika majority berarti ada salaf sebagian yang mentakwil, sebagaimana tadi di pertanyaan, sisi pertanyaan telah saya sampaikan. Pertama, madhab isbat, tidak mengakui sifat khobariyah sebagai mutasyabihat. Nanti akan saya sampaikan hujah ini. Mana sifat diketahui maklumun, salaf dan awam. Mohon maaf ini kalau tidak sama, karena saya membaca dari beberapa kitab salafi, ada yang mengatakan memang awam pun tahu. Makna sifat maklum sebagaimana zahir lugawi. Zahir sifat tidak mengandung tasbih, menetapkan kaifiyah bika Allah tetapi majhul. Tidak mengakui tafwid sebagai madhab salaf. Mahalun niza atau titik puncak perbezaan antara kita Ahlus Sunnah dengan yang lain, apakah sifat khobariyah termasuk mutasyabihat?
Karena kalau mutasyabihat berarti bukan muhkamat. Dua penafsiran ucapan-ucapan ulama salaf. Artinya ulama salaf ini kan tidak menetapkan antara tafwid atau itsbat. Itu penafsiran daripada ulama-ulama selepas salaf. Tetapi ulama-ulama menyatakan bahwa itulah mazhab salaf. Maksudnya adalah salaf adalah tafwid. Kemudian tentang majaz dalam Al-Quran. Meskipun majaz dalam Al-Quran ini sebenarnya sudah sangat banyak sekali. Kalaupun kita menolak majaz dalam Al-Quran, berarti kita menolak sebagian bab pasal dalam kitab usul fikih dan juga kitab ilmu tafsir. Meskipun kadang-kadang dari mereka menjawab, maksudnya yang tidak boleh ada majaz ini majaz dalam ayat sifat. Membedah mazhab tafwid. Definisi tafwid ini saya guna dari mazhab kita. Al-tafwid adalah al-iman bima warada ma sarfil lafzi al-muhim an-zahirihi. Pertama, yaitu menetapkan apa yang datang daripada Rasulullah isbat. Kemudian waraddil ilmi bil murad ilallah, makna zahir yang memahamkan tasbih bukan yang dikehendaki, an-zahirihi sarful lafzi ma'a sarfil lafzi al-muhim an-zahirihi. Terus kemudian yang ketiga, menyerahkan ilmu atau muradnya kepada Allah. Kemudian pembagian sifat Allah Ta'ala. Ini dari kitab Al-Awasim Minal Qawasim daripada karangan Imam Ibnul Arabi Al-Maliki. Ini bukan Ibnu Arabi yang sufi, tapi yang beliau bermadzhab Malik. Wal ahadits as-sahihah fi hadzal bab ala thalathi maratib. Ada tiga. Al-ulama waradun min al-fatwa wa kamalun mahdhur laisa linaqais wal afat fihi hadud. Fa hadha yajibu i'tiqaduhu. Pertama adalah sifat itu menunjukkan kesempurnaan bagi Allah, tidak mengandung nakes kekurangan bagi Allah. Tidak ada afat, tasbih dan lain-lain. Ini wajib ijra ala zahirihi, ditetapkan sebagai zahirnya, tidak boleh ditakwil. Seperti dalam sifat-sifat kudrah, sama, basar dan lain-lain. Waktanya, ini saya nakal dari ulama, mawarada wa huwa naqsun mahdhur. Ada kekurangan. Fahadha laysa lillahi ta'ala fi nasibun fala yudhafu ilaihi illa wa huwa mahjubun anhu fil ma'na dharuratan. Kaqauli abdi maridtu falam ta'udni wa ma asbah. Jadi yang menunjukkan sifat naqs seperti penisbatan Allah marad ini tidak boleh dinisbatkan kepada Allah kecuali nanti wajib ditakwil. Wa tsalitsah ma yakunu kamalan. Sebenarnya menunjukkan kesempurnaan walakinnahu yuhimu tashbihan. Menunjukkan kesempurnaan tetapi memahamkan tasbih seperti ya ini mana kesempurnaan bagi Allah, tetapi ada orang awam atau siapapun kadang-kadang bisa silap karena kok Allah punya yad, Allah punya wajah, kok macam manusia, padahal walaysa kamitslihi syai'un. Ini sifat kesempurnaan tapi punya ilham naqs, dan inilah dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah ada dua metode, yaitu antara tafwid atau takwil. Kemudian menurut Imam Ibnul Khaldun ini sama juga, bahwa sifat ini dibagi menjadi dua. Ini yang saya blok hitam ini, apa kalau saya sini blok ya, di blok itu ya, di bul faminha ma yaqtadi sihatan uluhiyatan misal al-ilmi, jadi terkibnya hal wal qudrah wal iradah thumma al-hayat allati hiya syartu jami' alladhi syartu jami'iha wa minha ma hiya sifatu kamalin ya kasama wal basar wal kalam wa minha ma yuhimu an-naqsa kal istiwa wal nuzul wal maji wa kal waji wal yadain wal ainain allati hiya sifatul muhdatsah. Nah, fa amma salaf min as-sahabah wa tabi'in fa athbatu lahu sifatil uluhiyyah wal kamal wa fawwadu ilaihi ma yuhimu an-naqsa sakitina an madlunihi daripada Ibnu Khaldun. Kemudian kesimpulan, berarti wajib diberlakukan zahirnya tanpa takwil. Tadi kesimpulan daripada penjelasan Ibnu Khaldun dan juga Ibnu Arabi Al-Maliki, wajib diberlakukan zahirnya tanpa takwil, yaitu sifat-sifat kesempurnaan seperti sifat ma'ani, qudrah, iradah, ilmu ini tidak boleh ditakwil. Bahkan dalam kitab As-Sadah Al-Hanabilah wa ikhtilafuhum ma'as-salafiyah al-mu'asirah, karangan dari salah satu ulama Hambali, sama, metodenya sama seperti ini. Antara tafwid dan takwil, yaitu sifat-sifat kesempurnaan tetapi memahamkan. Memahamkan itu bukan berarti menisbatkan, berarti pasti qat'i naqs, tapi hanya memahamkan tasbih. Ini mutasyabihat atau disebut dengan khobariyah. Khobariyah maksudnya adalah sifat-sifat Allah yang hanya ditetapkan dengan nas. Tidak boleh ditetapkan dengan tidak bisa ditetapkan dengan akal. Bahkan akal kadang-kadang menolak. Beza dengan sifat-sifat maknawiyah atau sifat akliyah
Nah, kalau sifat akliyah ada gabungan, ada apa istilahnya? Didukung nas juga harus didukung nakli. Kemudian sifat-sifat yang ditakwil wajib takwil ada sifat-sifat yang bisa memahamkan sifat kekurangan atau tasbih. Bahkan ada yang ijma itu adalah harus takwil. Aamintum man fis sama, bisa dibuka hampir qatibatan semua ulama itu mentakwil. Bahkan yang anti takwil pun semua mentakwil. Karena fis sama ini dzaraf, berarti Allah ada di dalam langit kan begitu, pasti ditakwil. Meskipun takwil mereka fi bimakna ala, berarti takwil ini ada. Yang anti takwil pun sebenarnya juga takwil. Aamintum man fis sama tidak boleh dimaknai zahir. Kalau dimaknai zahir berarti dzaraf ini dzarfiyah, berarti Allah di dalam langit. Padahal katanya mereka adalah Allah ini fauqas sama, arasy dan lain-lain. Kalau fis sama berarti ini menunjukkan Allah di dalam langit. Ini bercanggah. Oleh karena itu ayat ini kemudian ditakwil menjadi alas sama. Artinya siapapun yang anti takwil pun sebenarnya fis sama, aamintum man fis sama itu juga ditakwil. Sama-sama mentakwil. Tapi tak tahu tiba-tiba kenapa menjadi anti takwil. Habis. Oh. Kalau kembali macam mana? Mohon maaf. Nah ini. Kemudian ini sebagai mukadimah. Kemudian apakah sifat khobariyah ini adalah termasuk dari sifat khobariyah termasuk minal mutasyabihat? Karena ini adalah puncak dari masalah sebenarnya. Oleh karena itu tadi saya pertanyakan. Bahkan sebagian ulama salafi mengatakan bahwa dhalalatul asy'ariyah Dhalalatul asy'ariyah adalah karena mereka menganggap sifat khobariyah seperti yad, wajah, istiwa, nuzul dan lain-lain sebagaimana sifat apa? Sifat bukan mutasyabihat. Asy'ariyah menganggap mutasyabihat tetapi mereka menganggap bukan mutasyabihat tetapi minal muhkamat. Nah, kita akan adu dalil tentang masalah ini. Apakah salaf ini menetapkan sifat khobariyah ini termasuk minal mutasyabihat atau justru muhkamat? Kalau kita menganggap bahwa sifat khobariyah ini adalah minal muhkamat, tentu sama seperti yang sudah dijelaskan, berarti maklum maknanya dan lain-lain. Karena minal muhkamat, jelas maknanya, muhkamat. Beda dengan mutasyabihat. Kalau mutasyabihat, warasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bi kullun min indi rabbina. Bahkan Ibnu Qudamah pun mengatakan ini adalah dalil tentang adanya tafwid. Nah, ini adalah Syekh Ibnu Ali bin Taimiyah Al-Harrani yang ketika beliau mengatakan wa amma idkhalu asma'illah wa sifatihi aw ba'dzalika min al-mutasyabih alladhi ista'tharahu bi ilmi ta'wilihi fa naqulu maddan 'ala dzalik fa inni ma'alamu an ahadin min salafil ummah. Ini kata beliau. Kemudian apa bantahan daripada kita? Oh, ini kemudian dari Dr. Shalih Fauzan, inna ayati sifat inda salafil ummah wa a'immatiha minal muhkam. Bagaimana penjelasan daripada Ustaz Masyadi. Walam yakul annaha minal mutasyabih illa ba'dhal mutaakhirin alladziina la yuhtajju biqaulihim. Ucapan mereka tidak boleh dibuat hujah wala yu'tabaru bi khilafihi. Sampai tuduhan beliau kepada ulama-ulama yang menganggap sebagai mutasyabih. Oke, kita lanjut. Pendapat Ahlussunnah wal Jamaah. Wa qala Abu Sulaiman rahimahullah fi Ma'arij Sunan wa hadha min al-ilmi alladhi umirna an nu'mina bi dhahirihi wa alla nakshifa an batinihi wa huwa min jumlatil mutasyabih alladhi dzakarahu ta'ala fi kitabi faqala termasuk wa huwa min jumlatil mutasyabih. Adapun nanti an nu'mina bi dhahirihi nanti insyaallah kalau dipertanyakan ada jawaban. Alhamdulillah saya sudah menyiapkan jawaban ketika an nu'mina bi dhahirihi dianggap sebagai dhahir mutasyabih. Jadi ini sudah jelas wa huwa min jumlatil mutasyabih. Beliau ini lebih dekat kepada salaf karena beliau wafat di tahun 388. Mohon maaf saya berhenti dulu atau jadi ini pernyataan Imam Al-Khattabi dinukil dalam Asma awal sifatnya Imam Al-Baihaqi. Yaitu beliau wafat 388 dekat dengan salaf. Kemudian lagi ini Imam Al-Baghawi wa ruya an Sufyan ats-Tsauri wal Auza'i wal Lath bin Sa'ad wa Sufyan bin Uyainah wa Abdullah bin Mubarak wa ghairi min ulama'is sunnah fi hadhil ayat allati ja'at fi sifatil mutasyabih amirruha kama ja'at bila kaif. Ini fi sifat mutasyabihat. Beliau menganggap mutasyabihat. Kemudian Rahib Al-Asfihani
Wal mutasyabi min jatil makna awsafu wa ta'ala wa awsafu yaumil qiyamah. Mutasyabi lagi. Kemudian pendapat Imam Ahmad bin Umar bin Suraj, Ibnu Suraj, wafat 311. Beliau mengatakan mithlu qawlihi hal yanzuruna illa ayatiyahu fi dhulalin minal ghamam. Kemudian lebih jelasnya saja ila anqala i'tiqaduna fihi wa fil ayyi, jamak daripada ayat al mutasyabih fil Qur'an an naqbalaha wa bila yaqbalu wala narudduha wala nata'awwalha. Ini salaf, tidak tanpa takwil. Jadi kita bukan berarti ya ini salaf begitu saja. Kemudian pendapat lagi dari Imam An-Nasafi, mutasyabihat, mustabihat, muhtamilat. Mithlu dzalika, beliau memberi contoh mutasyabihat ar-Rahman 'alal arsyis tawa. Kemudian Ibnu Qudamah Al-Hambali, wa yalzamu min hadza ay yakuna al-mutasyabih wa ma yata'allaqu bi sifatillahi ta'ala wa ma asbahah. Beliau menganggap mutasyabihat. Kemudian Imam Muri Al-Karmi Al-Hambali, ulama Hambali, wa al-mutasyabih al-istiwa. Istiwa min jumlatil mutasyabihat. Ada lanjutannya. Fa ammas salaf fa innahum lam yatakallamu fi dzalika bi syai'in jadian ala adatihim fil mutasyabih. Kemudian pendapat dari Mahmud Al-Alusi Ruhul Ma'ani wa aksarus salaf, tapi beliau bukan dari Ruhul Ma'ani tapi madalla alihil Quran, bukan dari, tapi beliau penulis kitab Ruhul Ma'ani. Wa aktharus salaf as-salih ja'alu dzalika minal mutasyabih alladzi la yuhituna bihi ilman wa fawwadhu ilmahu ila Allah ta'ala. Ini sudah ada penisbatan bahwa salaf adalah tafwid dan ini termasuk daripada sifat mutasyabihat. Kemudian Imam Nawawi, wa yutlaqu ala ma warada fi sifatillahi ta'ala mimma yuhimu zahiru al-jah wa tasbih wa yahtaju ila ta'wil. Ini bisa dibuka pada syarah sahih. Wa yutlaqu ini merujuk kepada sifat-sifat semacam istawa dan lain-lain. Meskipun kok tidak menunjuk seperti apa yang disebutkan. Nah, ini sebelumnya ada pernyataan beliau tentang istawa dan lain-lain. Jadi mutasyabihat ini ma warada fi sifatillah ta'ala mimma yuhimu zahiru al-jihad. Ini menunjukkan bahwa zahir daripada sifat yang kita sebut mutasyabihat ini memang menunjukkan makna tasbih. Tapi sekali lagi ini adalah zahir ifradi, bukan zahir tarkibi. Karena zahir tarkibi adalah merujuk pada siyaqul kalam minas sabiq wal lahiq wa ma'al qara'in. Dan juga cocok dengan uslub al-arabi. Itu namanya zahir at-tarkibi. Harus dibedakan. Jadi kalau hanya zahir, ya zahir yang mana dulu? Perlu diperjelas. Oke, kemudian pendapat Ibnu Hajar Al-Asqalani, qaul istawal arsy wa huwa minal mutasyabih alladhi yufawwadhu ilmuhu ila Allah ta'ala. Dalam hadis ini muqaddimah Fathul Bari. Kemudian Ibnu Furaq wa hukiya wa haka an ba'di salaf anna ma dzakarahu, sebelumnya boleh dicek ini, saya hanya titik pada bahwa ini mutasyabihat, anna ma dzakarahu minal mutasyabih fil kitab was sunnah min bab sifat wa asma'ir rabb ta'ala. Ini juga menunjukkan bahwa sebagian salaf mengatakan bahwa sifat-sifat khabariyah adalah min jumlatil mutasyabih. Kemudian pendapat dari Muhammad Ibrahim Al-Kalabali, beliau wafat 380. Wa ala hadza jami'u hadhi sifat al-mutasyabih. Tentang apa? Tafwid dan lain-lain. Artinya ini ada penunjukan tentang mutasyabih. Oke. Tadi mana tadi? Oh ini. Oke. Mohon maaf. Kemudian tafwid madzhab salaf. Kita mengatakan bahwa tafwid madzhab Ahlussunnah wal Jamaah adalah tafwid atau takwid. Dan ini adalah syahadah, persaksian para ulama Islam bahwa tafwid adalah madzhab salaf. Pertama, diperbesar. Mohon maaf ini merepotkan sekali ini. Oh iya, oke. Nah. Oke. Imam At-Tahawi, wa kullu ma jaa fi dzalika min hadits as-sahih an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa huwa kama qala wa ma'nahu ala ma arada Allah la nadkhulu fi dzalika muta'awwilina bi ara'ina wala mutawahhimina bi ahwa'ina fa innahu ma salima min dini illa man sallama azza wa jalla sallama lillahi azza wa jalla wa li rasulihi alaihi salatu wassalam wa raddi ilmi mashtabaha alaihi ila alimi. Ini adalah ada raddi ilmi, ini menunjukkan tafwid. Salama taslim kepada Allah, itu pun makna tafwid. Kemudian Imam As-Sabuni
Akidah salaf ashabil hadis. Saya blog itu balis bitu nama asbatahu Rasulullah SAW. Artinya kita tidak menafikan isbat. Isbat itu adalah isbat sifat atau isbat lafaz Quran. Tetapi maknanya yang kita tafid. Wa yantahuna fi ilaihi wa yumirruna al-khabar as-sahih al-warid bi dzikri ala dhahiri, tapi beliau mengatakan wa yakiluna ilmahu ilallah. Berarti dhahir ini bukan dhahir lughawi. Terbukti beliau mengatakan yakiluna ilmahu ilallah. Kemudian Al-Hafidz Al-Dhahabi, beliau murid daripada Ibnu Taimiyah, man aqarra bidzalika tasdiqan li kitabillah wa li ahadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa amana bi mufawwidhan maknahu ilallahi wa rasuli. Tafid lagi dalam Syiar A'lamin Nubala. Ini boleh dicek, nanti kalaupun ada silap tolong saya diingatkan, tapi ini beberapa yang sudah saya nakal. Kemudian Imam Haramain, wa dhahaba a'immatus salaf ila al-inkifaf an ta'wil wa ijra'i dzawahir. Nih, wa ijra'i dzawahir. Ketika ulama mengatakan ijra'i dzawahir itu belum berarti dzahir lafzi. Mohon maaf, dzahir lughawi. Terbukti beliau mengatakan dzahir ala mawaridiyah. Dzahir mawaridiyah. Artinya tanpa takwil. Tapi watafwidi, beliau mengatakan watafwidi ma'aniya ila Rabb ta'ala. A'immatus salaf ini nisbat kepada salaf. Kemudian Imam As-Sam'ani yang kemudian tadi dinukil oleh Ustaz Masyadi bin Masyuti, qad bayyana madhhab ahli sunnah fil istiwa wa huwa annahu nu'minu bihi wa nakilu ilmahu ila Allah ta'ala min ghairi ta'wilin wa tafsirin. Sekali lagi, ini madhab salaf yang masalah tafid. Jadi, ini takwil, ya takwil nanti lain. Nah, ini kan menetapkan bahwa tafid adalah madhab salaf, yang banyak yang mengatakan bahwa tafid itu bukan madhab salaf. Kemudian Imam Al-Baghawi, wa amma al-sunnah fayaquluna al-istiwa 'alal arsy sifatun lillahi ta'ala bila kaif. Berarti kaif itu kadang-kadang dimanai kaif itu ada kaif maklum, kaif majhul. Kemudian yang kaif itu maksudnya adalah kaif majhul. Macam mana bila kaifin kemudian ditaksis yang bila yang adalah yang maklum. Yang majhul ditetapkan. Ini adalah taksis bila mukhassis. Bila kaif ya sama ada itu takwil yang maklum atau majhul. Jadi kalau ada yang mencakap bila takwil itu maksudnya itu adalah takwil maklum. Kalau takwil yang majhul, kaif yang majhulah itu ditetapkan. Ini namanya taksis bila mukhassis, mentaksis tapi tanpa ada dalil yang mentaksis. Wa yakiluna dari wakala yakilu, wa yakilu al ilma fihi ila Allah azza wa jalla. Ini juga tafid. Kemudian qadiyat al-Maliki, wa dhahaba katsirun minas salaf ila al-wuqufuna wa la yaziduna wa yusallimuna wa yakiluna ilma dzalika ila Allah wa rasulih sallallahu alaihi wasallam. Wa kadzalika qalu fi kulli ma jaa'a min mithlihi minal mutasyabihat. Kemudian Abdul Qadir Al-Jilani, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Al-Qutbu Al-Ghawth, wa amma ushkila min dzalika wajaba itsbatul lafdhan. Isbat lafaz, kita tidak menafikan. Kita tidak taktil karena kita itsbatul lafzi. Tapi beliau mengatakan watarku wajaba watarku ta'arrud li maknahu. Jangan disinggung-singgung maknanya, bersemayam dan tidak boleh. Wa naruddu ilmahu ila qa'ih, kita kembalikan pengetahuan ilmunya kepada qailnya, yaitu Allah atau Rasulnya. Kemudian Ismail At-Taimi Al-Asbahani. Kemudian ini wa min madhabi ahli sunnah yang saya blok itu tebal, fa'alaihi at-taslim wat tasdiq wat tafwid. Ini tidak tafid kafiyah. Kadang-kadang mereka cakap ini tafid kafiyah. Macam mana? Tak ada lafaz sebelumnya tentang kafiyah. Tafid makna. Taslim, taswid, tafwid, waridho, wala yatasarrafu fi syai'in minha bi ra'yih wa hawahu. Terus kemudian Imam Ibnu Qudamah, yang beliau memang secara zahir anti takwil, tapi nanti bila kita sebelum menggunakan hujah-hujah beliau yang beliau mengatakan tidak ada takwil, perlu kita mengetahui manhaj beliau. Ya, perlu mengetahui manhaj beliau, jangan hanya sepotong-potong ketika mengambil manhajnya Imam Ibnu Qudamah. Kadang-kadang kita sepotong-potong. Nah ini, beliau dalam Nu'atul I'tiqad, sebenarnya banyak beliau ucapan beliau, wa ma ushkila min tilkal ayat wal hadis wajaba itsbatuhu lafdhun, bukan itsbatul makna. Tapi itsbatul lafdh wa tarkut ta'arrud li maknahu, jangan disinggung-singgung maknanya. Wa naruddu ilmahu ila qa'ih, kita kembalikan ilmunya kepada Allah.
Wa naj'al uhdatahu, tanggung jawabnya kepada ala nakil yang menukil. Kemudian Imam Nawawi, beliau mengatakan, ini ada perbedaan pendapat, ikhtalafu fi ati sifat wa akhbariha. Nah, beliau mengatakan faqala qailun nata'awwalu ala ma yaliqu bihi wa huwa asyarul madhhabaini lil mutakallimin wa akharuna la tuta'awwal bal yumsaku alal kalam fi ma'naha wa yuwakkalu ilmuha ila Allah Ta'ala. Ini betul yuwakkalu atau yakilu? Saya mungkin bisa nanti dicek lah ini. Biasanya yakilu, tapi kok yuwakkalu? Taukil itu kan maknanya lughatan adalah taslim, menyerahkan, serahkan kepada Allah. Wa ya'taqidu ma'a dzalika tanzihuhi ta'ala wa intifai sifatil hawadits anhu. Ini juga itu di belakang wa hadza tariqatus salaf au jamaahirihi wa huwa aslam. Kemudian Ibnu Rajab Al-Hambali, falihada ittafaqus salaf as-shalih ala imrari hadhihi nusus kama ja'at min ghairi ziyadatin wala naqsin. Jangan ditambah-tambah istawa bidatihi nuzul bidatihi, ini tasarruf fi sifatillah, tidak diizini oleh Allah. Kama ja'at min ghairi ziyadatin wala naqsin wa ma ushkila fahmu minha wa qasru al-aql an idrakihi wakil, pasrahkan ila alimihi. Ini juga tafsir. Kemudian Abuddin Al-Iji wafat 786. Fatu awalu adwahid imma ijmalan, ada takwil ijmali, wa yufawwadu tafsiruha ila Allahi kama huwa ra'yu man yaqifu ala ini ada yang kurang atau saya tak tahu. Wa alaihi aktsaru salaf, tapi intinya kita sudah dapat, yaitu wa yufawwadu tafsiruha. Kemudian Imam Abi Ishaq Asy-Syatibi yang dalam masalah al-i'tisam selalu dirujuk, tapi dalam masalah akidah ditinggalkan. Sampai ada kitab yang khusus mentohmah akidahnya Imam Asy-Syatibi, sama seperti akidahnya Imam Amirul Mukminin fil hadis, yaitu Ibnu Hajar Al-Asqalani, bahwa beliau akidahnya sesat, bukan ahlus sunnah wal jamaah. Wa hina salaka al-awwalu fiha maslakat taslim wa tarkal khawd fi ma'aniha. Taslim, jangan masuk membicarakan maknanya, itu tafsir namanya, al-muwafaqat. Kemudian Ibnu Khaldun, fa amma salaf min sahabah wa tabi'in fa athbatu lahu sifatil jamak uluhiyah wal kamal wa fawwadu ilaihi ma yuhimu an naqsa sakitina an madruni. Kemudian Ibnu Hajar Al-Asqalani, wasalis imrahu ala maja'at mufawwidan maknaha ila Allah Ta'ala. Qala at-Tayyibi hadha huwa al-madhhab al-mu'tamad wa bihi yaqulu salaf as-salih. Tafsir adalah madhab salaf. Kemudian Abdul Razak Ar-Rasani, ulama Hambali, wa qaidatu madhhab ini testimoni daripada madhab Hambali, ulama Hambali. Wa qaidatu madhhabi imamina Ahmad bin Hanbal fi hadzal bab ittiba'u salaf as-salih. Fama ta'awwaluhu ta'awwalna. Jika salaf mentakwil, kami mentakwil. Berarti menunjukkan apa natijanya? Salaf juga mentakwil. Wa masakatu anhu sakatna. Anhu mufawwidina ilmahu ila qailihi munazzihina Allah amma la yaliqu bi jalali. Kemudian Muri Al-Karmi, ulama Hambali juga, wa jumhur ahli sunnah minhum as-salaf wa ahlul hadis alal iman bihi wa tafwidi maknahu al-murad minha ila Allahi ma'a tanzihina lahu an haqiqatiha aqawul sikab. Kemudian Imam Al-Alusi, wa anta ta'lamu anna al-masyhur min madhabi salaf adamu taqbili mithli dhalik bi taqdiri mudhafin wa nawi bal tafwidul murad minhu ila latifil khabir. Madhab salaf. Terus kemudian As-Safarin Al-Hambali, beliau adalah ulama siqah di dalam madhab Hambali, Lawatul Anwar, wa madhabus salaf adamul khawdi fi mithli hadha was-sukut anhu wa tafwidu ilmihi ila Allah Ta'ala. Fal wajib al-insan ayyumina bi dhahirihi, dhahir lafzi atau dhahir tadi seperti dhahir lafaz tadi ya. Tapi beliau wa yaqilu maknahu. Berarti dhahir bukan dhahir lafzi atau dhahir maknanya. Wa yaqilu maknahu ila Allah Ta'ala wa ala dzalika madat a'immatus salaf. Mulai Al-Qari wal hasil anna salaf al-khalaf muawwiluna li ijma'ihim ala sarfil lafzi an dhahirihi. Testimoni ijma' sarful lafzi an dhahirihi walakin ta'wilus salaf ijmaliyun litafwidhim ila Allah Ta'ala. Tafid lagi. Kemudian Ibnu Abil Al-Hambali, fa amma anna liyat maya wa ma haqiqatuha
faqad fawwadna ma'rifataha ilallah, fawwadna ma'rifata ilallah, wa hadhihi tariqatus salaf. Imam Asy'ari mufawwid. Nah, ini. Apa Imam Asy'ari mufawwid? Ini memang ibarat usul diyanah ini memang sedikit ya tadi wa anna wa istawa al-arsy al-wajhi alladhi qala wa bil makna alladhi aradahu. Ini ada makna tafid. Istiwaan munazzahan anil mumasah wal istiqrar, dan ini sudah berbeza dengan madzhab Syekh Ibnu Taimiyah wa tamakkun wal hulul wal intiqal. Meskipun boleh diperdebatkan, tapi ini bukan. Jadi nanti kalau misalkan ada yang dipertanyakan, ini kan beberapa hujah semuanya. Jadi mungkin ada satu yang mungkin paham saya silap, ya tapi kan semua dari makalat-makalat ulama ini sudah menunjukkan bahwa salaf adalah tafid. Oke. Masih 10 menit. Waduh. Kemudian dhahir manfi. Apakah dhahir dinafikan atau dimaksudkan? Dhahir nas dinafikan itu ala ijra ala dhahir atau tidak dimaksudkan. Al-Khattabi hadzal kalam idza juliya ala dhahiri kana fihi naw'un minal kaifiyah. Ketika diijra ala dhahir makna maksudnya pasti akan memunculkan kaifiyah. Wal kaifiyah anillahi wa sifatihi manfiyatun. Kemudian Abdul Qahir Al-Jurjani, innal idyan wal maji intiqalun min makanin ila makanin wa sifatun min sifatil ajsam wa ana istiwa in humila ala dhahirihi lam yasiha illa fi jismin. Ketika diijra dhahiri pasti berlaku pada jisim. Illa fi yashghalu hayyizan wa ya'khudhu makanan wallahu azza wa jalla khaliqul amakin wal azminah. Kemudian Al-Hafidz Ahmad Al-Qurtubi ada dua, ada Al-Mufassir Al-Qurtubi, ada Ahmad Al-Hafidz, bukan mufassir ini, Al-Hafidz Ahmad Al-Qurtubi yang punya kitab Mufhim, syarah daripada kitab Sahih Muslim. Waqad hasala min hadzal amri al-muhaqqaq inna qaulal jariyah fi sama' laisa ala dhahirihi bittifaqil muslimin fa ya'tayyanu ay taqadda fi annahum arradun li ta'wilil, ini ada yang kurang sedikit, muta'awilin, wa anna man hamalahu ala dhahirihi fa huwa dhallun minal mudallin minadh dhallin. Asy-Syahrastani thumma inna jama'atan mutaakhirin zatu ala ma qalu as-salaf, ditambah bidatihi haqiqatan faqalu la budda min ijra'iha ala dhahiriha fawaqa'u fi tashbih as-sarfi. Murni itu sarfi ya. Wa dzalika ala khilafi ma taqadahu salaf. Berarti yang ijra ala dhahirihi ini bukan madzhab salaf. Al-Hafidz Ibnu Jauzi, "Falau annakum qultum naqra al-hadis wa nasqutu ma unkira alaik ma ankara alaikum ahadun. Inna ma hamlukum iyyaha ala dhahir qabihun." Jelek. Kemudian Imam An-Nawawi, wa madhabu jumhuri salaf wa ba'dil mutakallimin annahu yu'minu bi anna haqqun ala ma yaliqu billahi ta'ala wa inna dhahiraha al-muta'arraf alaina fi haqqina ghairu muradin. Kemudian Imam Al-Maziri Al-Maliki, wa qad ghalita Ibnu Qutaibah fi hadzal hadis fa ajrahu ala dhahiri fa qala Allah ta'ala suratun la kaswar wa hadzal ladzi qalahu dhahirul fasad. Hujjatul Islam Al-Ghazali qaluhu thumma stawa ila as-sama' faqad tahazzaban nas, orang ini berkumpul berkelompok-kelompok. Fihi fadalla fariqun wa ajrahu ala fa ajrahu ala dhahir wa tabi'ahum akharun. Sesat. Kemudian waman intahala qaula salaf wa qala bi tashbihin aw taqyifin aw hamlillah bi ala dhahiri mimma yata'alahu anhu min sifatil muhdatsin fa huwa kadhibun fi intihalihi bari'un min qaulis salaf. Imam Badruddin bin Jamaah. Qadiyat Al-Maliki. Ini masih banyak, tapi masih berapa menit? 26. Wa man lam yafham dzalika taha itu bingung. Faman ajra al-kalam ala dhahiri afdal bi al-amra ila tatsim. Wa man lam yatadilahu wa alima anna Allaha munazzahun an alladhi yaqtadihi dhahiruha imma ay yakdhiba naqalatuha wa imma ay yu'awwilaha. Kemudian Khatib Al-Baghdadi
Saya agak ringkas saja karena banyak sekali. Imam Fakhruddin Ar-Razi, hasil hadzal madhab an hadhi taqriru madhab salaf al-mutasyabihat yajibu al-qat'u fiha bi anna muradallahi ta'ala min syai'un ghairu dhahiriha. Thumma yajibu tafwidhu maknaha ila Allah wa la yajuzu al-khawdu fi tafsiriha. Kemudian ringkas sambil karena mengingat masa, Imam Az-Zarkasi wal awal yakni madhabul akhdhi bil dhahir batilun. Wal akhirani mangkulani yaitu takwil dan tafwid mangkulani anis sahabah. Wa mimman naqala anhu at-ta'wil Ali wa Ibnu Mas'ud wa Ibnu Abbas wa ghairuhum. Ternyata ini testimoni sahabat pun ada yang mentakwil. Imam Ubi Al-Maliki, saya ambil qala Al-Kirmani qauluhu fi sama dari Fathul Bari bin Hajar, zahiru ghairu muradin idillahu munazzahun anil khulul fil makan. Kemudian Ibnu Hajar Al-Asqalani istadalla bi man athbat al-jihad wa qala hiya jatul ulu wa ankara dzalika al-jumhur li'anna al-qaul bidzalika yufdi ila tahayyus ta'ala Allah an dzalik wa qad ikhtulifa fi mana nuzul al-aqwali faminhum man hamalu ala dhahiri wa haqiqatihi wa hum al-musyabbihah ta'ala Allah an qawlihi. Kemudian kalau tadi al-Hafidz sekarang al-Mufassir wa qad urifa anna madhhab salaf tarku ta'arrud li ta'wiliha ma'a qat'ihim. Qat'ihim, qat' ini berarti tanpa khilaf, ma'a qat'ihim bistihalati dhawahiriha. Kemudian Imam Al-Hakari wa takriru madhhab salaf kama ja'a min ghairi tamthilin wala takyifin wala tasbihin wala hamlin ala dhahir. Mullah Ali Al-Qari tadi sudah ada. Walhasil anna salaf al-khalaf muawwiluna. Takwil ijmali atau takwil tafsiri li ijma'ihim ala sarfil lafzi an dhahirihi. Ini takwil. Lakin takwil salaf ijmaliyun li tafwidihim ila Allah Ta'ala wa takwil khulaf tafsiriyun li tirarihim. Ini bahwa kenapa kok takwil iltirar ilaihi li kathratil mubtadi'in? Karena banyaknya mubtadi' jadi ulama terpaksa mentakwil agar orang awam selamat daripada tasbih. Ibnu Aqil Al-Hambali faqaumun qalu bi dhahiriha. Wadhufuhu lemahnya bi anna dhahiraha yu'ti al-aqdha wal intiqala. Ibnu Hunaymah Al-Hambali sanukul ulama Hambali juga wa hamlu ala dhahir yujibu at-tashbih falam yabqa illa ta'wil al-awhamluha ala ma ja'at la ala dhahir. Imam Al-Mur'i Al-Karmi itu bukan Al-Mur'i itu silap saya. Mur'i Al-Karmi Al-Hambali lihada ikhtara al-a'immah al-muhaqqiqun minas salaf al-khalaf ba'da iqamati dalil al-qati ala anna hamlal lafzi ala zahirihi muhalun. Kemudian An-Nafrani Al-Maliki wa amal ulama faqad ittafaqa as-salaf al-khalaf ala wujubi i'tiqadi haqiqati wurudi. Hakikat wurud itu maksudnya adalah tanpa takwil, tanpa tafsir. Ala wujubi tanzihil bari al-dhahirihi al-mustahil. Imam Ali Asy-Syaukani, beliau orang cakap Syazidiyah, wa qad talafu fi hadzal qism ala thalathi madahib. Al-awwal anna ulama qala ta'wil fiha bal tajri ala dhahiriha wa la yu'awwal syai'un minha wa hadha qaulul musyabbihah. Kaum musyabbihah. Al-Mubarakfuri dalam Tuhfatul Awadi qad ikhtulifa fi mana nuzul al-aqwalin faminhum man hamalu ala dhahirihi wa haqiqatihi wa hum al-musyabbihah, yang mentakwil ala zahir dan hakikatnya wa hum al-musyabbihah. Ta'ala Allah an qaulihim, maha suci Allah, maha luhur Allah daripada ucapan mereka. Al-Hafidz Al-Iraqi tafidul murad minhu ila wa ta'ala wasukut an ta'wil ma'al jazmi bi anna dhawahir al-mu'addiyati ila al-qudus wa tashbih ghairu muradatin wa huwa madhhabus salaf. Bahwa qat'i bahwa makna zahir ini bukan madhab salaf. Kemudian Ibnu Alan As-Siddiqi wa qalu ar-Rahman al-Istawa zahiru ghairu muradin ijma'an. Thumma hal nufawwidu ma'na ila wa ta'ala wa la natakallamu fi ta'yinihi aw natakallamu fi qala bil awwal as-salaf. Salaf ternyata tafwid wa bitsani al-khalaf wa huwa ahkam. Ahkam ini banyak orang silap. Katanya ini berarti menisbatkan bahwa salaf ini lebih alim daripada salaf. Tidak. Ketika dikatakan bahwa salaf ini aslam dan khalaf ini ahkam wa alam, maksudnya adalah di dalam madhab khalaf karena ada takwil maka harus menetapkan apa? Ma'aziyadatil ilmi. Karena kalau taslim kan salaf kan sudah pasrahkan saja. Tapi kalau takwil maka perlu apa?
ilmu harus begini, syaratnya takwil macam mana. Nah, ini maksudnya. Bukan berarti penisbatan bahwa apa? Kholaf ini lebih alim daripada salaf. Ini silap ini. Banyak yang silap masalah ini. Oke, selesai. Berapa? 20 menit. Oke. Saya pilihkan. Kemudian contoh-contoh takwil salaf. Oh, takwil dulu. Saya ingin menjelaskan tentang takwil. Kemudian takwil salaf. Takwil madhab sebagian salaf dan majoriti ulama kholaf. Definisi takwil. At-takwil al-makbul. Jadi ada takwil yang fasid, ada takwil yang sahih. At-takwil al-makbul, Imam Al-Amidi. As-sahih huwa fahuwa hamlul lafzi ala ghairi madruli adh-dhahir minhu ma'ahtimalihi lahu bidalilin ya'didu. Dengan dalil yang menguatkan. Jadi yang fasid adalah takwil yang tanpa dalil. Atau sarful lafzi an dhahirihi, Imam At-Tufi Al-Hambali, li dalilin yasiru bihi al-marjuhu rajihan. Definisi takwil lagi. Ini Imam Mur'i Al-Karmi lagi. At-takwil huwa ayrada bil lafzi ma yukhalifu dhahirahu aw huwa sarful lafzi an dhahiri limanan akhar wa huwa fil Qur'an katsirun wa min dalika ayatus sifat al-muqaddasah wa hiya minal ayati al-mutasyabihat. Penjelasan dari tasbih dan takwil. Zahir kali ini perlu maksudnya begini. Zahir ini ada dua pengertian, bahkan bisa tiga. Ada zahir tasbih. Zahir tasbih adalah ketika tanpa melihat siyaqul kalam, tanpa melihat sabiq wal lahiq, tanpa melihat qarinah. Misalkan ya tanpa melihat sebelumnya. Contoh misalkan nasuwaha fanasiyahu. Jika hanya menyatakan nisyan, Allah kok punya nisyan tanpa melihat lafaz sebelumnya, tanpa melihat lafaz setelahnya, tanpa melihat qarinah, inilah yang dimaksudkan adalah zahiruhu tasbih. Beza dengan apabila zahirul kalam. Zahirul kalam adalah seluruh rangkaian kalam. Seluruh rangkaian kalam maksudnya adalah melihat sabiq, melihat lahiq, dan melihat qarinah, sehingga cocok dengan uslub Arabi. Kalaupun ada mereka mengatakan itu tafsir, oke, masalah disebut tafsir atau takwil tak masalah, la musyahata fil istilah. Tetapi kita tidak tetap sepakat bahwa makna zahir yang tasbih tetap dinafikan. Tidak bisa tak. Jadi kalau ada yang mengatakan zahir, saya tanya dulu, zahir yang macam mana? Apalagi zahir mutabadir, ini lagi pelik lagi nih. Oke, karena ingat masa. Apakah takwil itu daruri? Memang ada begini, ada yang cakap bahwa takwil itu dalil akli. Asy'ariyah ini menganggap bahwa takwil ini karena ada dalil akli bercanggah ta'arud dengan dalil Quran. Tidak. Kalau antara dalil nusus Quran dan hadis bercanggah dengan akal, tetap dimenangkan nas. Yang dimaksudkan Asy'ariyah adalah zahir daripada lafaz itu yang bercanggah dengan dalil nakli. Bukan Al-Quran diadu dengan akal, tapi zahir yang zahir kalam yang bercanggah dengan dalil akli dan dalil nakli. Ya, zahir kalam yang bercanggah dengan zahir nakli dan zahir akli. Misal contoh, bercanggah dengan laisa kamitslihi syai'un dan juga bercanggah dengan akal. Nah, ini akhirnya mereka perlu takwil. Jadi jangan sampai ada anggapan bahwa takwil ini adalah karena adanya ta'arud antara nas dan akal. Tidak. Dan perlu diketahui, zahir, maknanya ada nas, ada zahir, ada takwil. Dalam ilmu fiqh, zahir ini tidak qat'i. Terbukti zahir ini masih bisa ditakwil atau dinasr atau ditaksis dengan hadis ahad. Ini menunjukkan zahir itu sebenarnya bukan makna yang qat'i. Oke. Kemudian syarat-syarat takwil agar jelas. Ini diambil dari kitab At-Tatsib fil Fikril Islami dan juga kitab kitab Manhajul Asy'ariyah fil Aqidah Bainal Haqa'iq wal Awham. Ini ditulis oleh Muhammad Shalih bin Ahmad Al-Gharsi yang menjawab kitabnya Dr. Safar Hawali
Saya ada 3 kitab jawaban untuk beliau. Nah, ringkasnya begini. Syarat-syarat takwil. Lafaz yang ditakwil harus sabit dengan nas. 2, takwil tidak bertentangan dengan uslub Arabi, lughat Arabi. Kalau bercanggah tak boleh. Contoh misalkan yang dianggap bercanggah. Ini misalkan khalaqtu biyadai. Ini kan berkaitan dengan ada begini. Nah, akhirnya terjadi perdebatan karena dianggap tak cocok, tapi ini ijtihadi. Takwil itu ijtihadi. Metode takwilnya diterima, tapi penentuan ini ditakwil ini atau itu ijtihadi. Ijtihadi ini masuk kategori ranah furu'ul akidah. Jadi masih bisa diterima. Kemudian 3, tidak bertentangan dengan siyak atau runutan zahir. Kalau runutan itu apa di sini? Runut siyak. Kalam bahkan selaras munasabah dengannya. Ini syarat takwil. Tidak boleh tanpa melihat siyakul kalamnya. Jadi takwil itu harus melihat siyakul kalam, sabik, lahik, dan korina. Lafaz yang ditakwil memberikan pengertian atau menisbatkan kekurangan yang ditakwil atau tasbih kepada Allah Ta'ala. Seperti ya yang zohir lafzinya tanpa melihat korina dan sabik dan lahik itu bisa memahamkan tasbih. Takwil memberikan pengertian takdim kepada Allah. Takwil tidak boleh bertentangan dengan nas asal yang sabit. Dan diantara yang tidak menetapi syarat ini adalah takwil Ibnu Qutaibah, yaitu lafaz istawa dengan istaqarra. Karena istiqra justru jatuh pada tasbih dengan makhluk. Jadi ada kaidah raddul mutasyabihat ilal muhkamat. Kenapa? Karena al-muhkamat adalah hunna ummul kitab. Jangan sampai justru raddul mutasyabihat ilal mutasyabihat. Nanti ditakwil lagi, ini terjadi daur atau tasalsul. Jadi seharusnya adalah raddul mutasyabihat ilal muhkamat. Contoh yang al-muhkamat adalah laisa kamitslihi syai'un dan lain-lain. Seharusnya demikian. Jadi kalau sebelum kita menyalahkan, mensesatkan, seharusnya kita pahami dulu metodenya, baru kita berkomentar. Pesan kiai saya itu dulu di pesantren, beliau cakap gini, kalau engkau ingin tahu sebuah pemikiran seseorang, jangan dari orang yang benci. Kalau dari orang yang benci, pasti yang diceritakan jelek. Tapi datangi, tabayun, bagaimana manhajnya, pemikirannya. Selepas itu kau boleh menghukumi. Nah, ini pesan daripada kiai saya. Memalingkan zahir kepada zahir yang lain. Nah, ini Murtada Az-Zabidi berkata, ini menunjukkan bahwa sebenarnya takwil apabila sesuai dengan syarat yang sahih tidak bercanggah dengan takwil atau tidak bercanggah dengan zahirul kalam. Ingat, Ibnu Qutaibah mengatakan bahwa takwil zahirul lafzi adalah ma yasbiqu ila al-fahmi as-salim haqiqatan kana au majazan. Jadi zahir ini kadang-kadang majas, kadang-kadang hakikat. Karena bukan melihat dari satu lafaz, tapi melihat sabik lafaz sebelumnya, melihat lafaz setelahnya, dan melihat korina. Dan cocok dengan uslub Arabi. Wa ta'wil raddu ahadil muhtamilan ila ma yutabiqu adh-dhahir. Karena ta'wil syaratnya harus sesuai dengan siyaqul kalam. Jadi ada syarat-syarat, tidak sembarangan. Oleh karena itu di awal saya katakan takwil itu ada yang fasid, ghairu makbul, ada takwil yang makbul, yang sahih. Kemudian menjawab syubhat. Nah ini, fa'inkilah faqad ta'awaltum. Ini mazhabnya Ibnu Qudamah agar tidak disalahi. Ta'awaltum ayatin wa ahbaran faqultum fi qouli ta'ala wa huwa ma'akum aina ma kuntum ay bil ilmi. Nah, ini sebenarnya Ibnu Taimiyah dan ulama lain, bahkan ini ijma'. Wa huwa ma'akum, ini pasti ay bil ilmi. Takwil. Terus kemudian amintum man fis sama, pasti takwil, sepakat. Bahkan saya bisa mencontohkan pernyataan-pernyataan daripada Syekh Ibnu Taimiyah ini bahwa beliau takwil. Contoh misalkan fa inna ma tuwallu fatamma wajhuhu. Beliau kata itu kiblatullah. Nah, tapi kan ini bukan ayat sifat. Masalahnya bukan sifat atau tidaknya, tapi memalingkan makna zahir, inilah yang disebut dengan takwil. Kalau pihak sana menyebut tafsir, sila, tapi tetap menafikan makna zahir. Atau beliau mengatakan yang satu, yauma yukshafu ansa. Beliau juga takwil, sama seperti takwilnya Ibnu Abbas, Imam Syafi'i, Mujahid.
Sama-sama takwil. Kalau mereka sebut itu bukan ayat sifat, masalah disebut ayat sifat atau tak itu masalah lain. Yang pasti tidak ijra ala dhahiri terhadap lafaz. Nah, yang dipertanyakan apa manhaj? Apa perbedaan tafsir? Apa perbedaan takwil? Apakah bercanggah antara takwil dengan tafsir? Tidak. Karena takwil yang sahih harus cocok dengan tafsir. Seperti tadi nasuwa fa nasiyahum. Kenapa nasiyahum bermakna tarokan? Karena melihat daripada zahir lafaz yaitu apa? Sabik, lahik dan korina. Itulah takwil yang sahih. Tidak boleh sembarangan. Tidak boleh sembarangan, ada syarat-syarat ketat. Nah, Ibnu Qudamah dalam Darut Takwil yang sering ucapan beliau dinukil, takwil sesat, ini kita sebut fa in qila faqat awaltum, wahai Imam Ibnu Qudamah, engkau takwil ayatin wa baron faqultum fi qouli ta'ala wa huwa ma'akum aina ma kuntum bil ini wa nabi hadza minal ayat wal ahbar, itu juga mentakwil fayalzamukum ma lazimna. Maka aku jawab, kata Ibnu Qudamah, nahnu lam nata'awwal syai'an wa hamlu hadhil lafadhat ala hadhil ma'ani laisa bitakwilin. Jadi hanya istilah takwil yang berbeza antara Ibnu Qudamah dengan kita. Beliau itu tidak takwil. Li'anna takwil sarful lafzi an dhahirihi, karena takwil versi beliau adalah sarful lafzi an dhahirihi. Nah, kalau takwil definisi takwil sarful lafzi an dhahirihi jelas ini tak boleh. Karena menurut ulama al-sunnah, takwil adalah sarful lafzi an dhahirihi li dalilin yasiru bihi al-marjuhu rajihan. Ada li dalilin. Sementara Ibnu Qudamah at-takwil sarful lafzi an dhahirihi, beliau tanpa dalil. Wa hadhil ma'ani hiya ad-dhahir min hadhil alfat bi dalili annahu al-mutabadir ila al-afham minha. Karena ada perbedaan pendapat antara definisi dohir itu apa, definisi takwil itu apa. Jadi jangan sampai kita mengambil ucapan daripada Ibnu Qudamah anti takwil tapi belum paham daripada manhaj Ibnu Qudamah. Ini zalim. Berarti ini sama dengan iman bi ba'dhin tapi kufur bi ba'dhin. 10 1 menit. Menjawab lughat, menjawab syubhat. Ini kita nakalkan daripada ucapan Ibnu Qudamah. Zahir menurut beliau adalah mayas biku ilal fahmi minhu hakikatan kana au majazan. Jadi majaz pun kadang-kadang zahir menurut beliau. Karena zahir menurut beliau adalah melihat daripada siyakul kalam dan qonna dan lain-lain. Oke. Nah, ini ada kadang salah, ini ijma ini sebenarnya tanpa takwil. Nah, wa ammal ijma fa inna sahabah radhiyallahu anhum ajma'u ala tarki takwil bima dzakana anhum. Ya pasti karena takwil versi beliau definisinya dengan takwil kita definisinya berbeza. Jadi jangan ambil satu tapi tinggalkan manhaj beliau, tak boleh. Karena beliau terbukti tadi di nukilan yang awal, beliau pun takwil wa huwa ma'akum. Itu bimana bil ilmi. Takwil kan? Tapi beliau itu tidak sebut sebagai takwil. Jadi ada perbedaan istilah. La musyahata fil istilah. Oh, selesai ya Allah. 7 menit saya tambah. Nah, ini contoh takwil salah saja. Qala jama'atun minas sahabah wattabi'in min ahli ta'wil yabdu an amrin syadidin. Ini tentang yauma yukshafu an sak. Ternyata bimana yabdu an amrin syadidin. Kemudian an Ibnu Abbas, ini Al-Hakim dalam Mustadrak disebutkan oleh Adz-Dzahabi, Ibnu Hajar dan lain. Yauma yukshafu an sak qala idza khafiya 'alaikum syai'un minal Qur'an fabtahu fi syi'ri fa innahu diwan Arab. Qala Ibnu Abbas hadza yaumu karbin wa syiddatin. Ini adalah takwil dari sak. Ibnu Taimiyah pun juga takwil ini, tapi beliau tidak mengatakan sebagai sifat. Kemudian Ibnu Qudamah tadi sudah takwil Imam Ahmad. Nah, kalau anti takwil Imam Ahmad kan istilah bimana ala wartafa'a. Itu takwil atau tidak? Takwil, diakui takwil. Banyak sekali contoh itu. Imam Ahmad pun juga takwil. Ala dan irtafa itu takwil. Hanya saja takwil beliau diakui cocok, bagus. Karena dalam Al-Quran juga ada ala, irtafa juga ada. Meskipun Ibnu Battal pun sebenarnya masih fi nadhar ketika istawa bermakna apa? Irtafa. Nah, ini Imam Ahmad juga takwil. Wa ja'a rabbuka innama ta'ti qudratuhu wa innamal Qur'an amsalun wa mawa'id.
Al-Baghawi komentar, hadza isnadun shahihun la gubara alaihi. Nah, saya ingin kutipkan sedikit daripada Dr. Shalih Fauzan dalam kitab Taqibat ala Kitabis Salafiyah karya Dr. Buti. Boleh dicek. Beliau menganggap bahwa nukilan Imam Al-Hafidh Al-Khattabi, nukilan daripada Imam Al-Hafidh Amirul Mukminin fil Hadis Ibnu Hajar Al-Asqalani, juga nukilan daripada Imam Al-Baihaqi tidak muktabar menurut beliau, karena beliau adalah minal muta'awwilin. Apa sampai sebegitu? Hanya takwil harus menolak seluruh nukilannya. Sampai sebegitu. Terus kemudian takwil Al-Bukhari. Ada, saya kira pun sudah tahu mana Dofi Ar-Rahmah. Oke, masih berapa menit, Ustaz? 5 menit. 5 menit, oke. Ini takwil salafi atau menuntut tatsin dan tasbih? Cocok yang mana ini? Apa? Tuduhan Jahmiyah? Oke, tuduhan Jahmiyah. Nah, sebenarnya apa itu apa? Taktil. Nah, intinya saja. Ini fata'awalat al-jamiyah hadil ayat wa fassaru ala ghairi ma fassara ahlul ilmi. Beza kan? Mereka tidak sesuai dengan tafsir ahli ilmi. Fatafsiruhum hadil ayat laisa illa tahrifan. Hanya tahrif. Nah, walam yafhamu anna mujarrad thubutil yad lau ta'ala laisa bitasbihin. Kita isbat, tapi isbatu sifat atau isbatul lafzi. Kita tidak menafikan. Harus dipahami bahwa Jahmiyah ini Mu'attilah, meskipun lebih teruk daripada Mu'tazilah. Nah, Asy'ariyah ini tidak taktil. Ditetapkan itu sifat Allah, atau itu ditetapkan meskipun tidak menyatakan sebagai sifat Allah. Tapi ditetapkan, hanya saja ditafsiri atau ditakwil. Nah ini, jadi kalau ditanya apa perbedaan antara Jahmiyah dengan Asy'ariyah, Jahmiyah dengan, ya jelas metodenya sudah berbeza. Jahmiyah ini taktil. Kemudian nukilan dari Al-Baqillani pun bahwa Mu'tazilah juga taktil. Nah ini manhajnya sudah berbeza. Jadi macam mana ini? Contoh di Mu'tazilah apakah taktil? Wa za'amu ini Mu'tazilah dari Tamhidul Awail. Jami'an annahu la wajha lillahi ta'ala ma'a qawlihi azza wa jalla wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Nah ini bahwa Mu'tazilah ini taktil. Macam mana disamakan dengan Asy'ariyah? Kalau misalkan ada yang kritik, tapi sebagian Asy'ariyah Imam Haramain kan mengatakan bahwa ya wajah ini bukan termasuk sifat. Nah, kalau tidak dikatakan sebagai sifat, apa yang jadi soal? Yang beliau tetap terima Allah ya, Allah wajah. Sama seperti Ibnu Taimiyah pun ketika mengatakan yauma yushafu ansab, beliau cakap ini bukan termasuk ayat sifat, bukan termasuk sifat Allah. Jadi isbat itu memang masih diperdebatkan antara itu apakah termasuk sifat Allah atau tidak. Jadi harus sebelum kita sudah cukup 3 menit. Jadi sebelum kita memahami apa itu takwil, apa itu Jahmiyah, apa itu takwil, itu taktil, maka seharusnya kita paham dulu apa itu Jahmiyah, bagaimana metode dia, apa itu Mu'tazilah, bagaimana metode dia, apa takwilnya Asy'ariyah, metodenya macam mana. Nanti kita mendapatkan farik bainahum. Jangan hanya sedikit sama terus kemudian ini begini, ya beza, karena memang ada perbezaan. Nah ini, terus kemudian, nah ini tentang dhahaba ba'dhu a'immatina, ini sering Imam Haramain dikritik. Nah, dhahaba ba'dhu a'immatina ila anal yadan wal ainain, ini sebenarnya perlu menjadi apa? Ainan ini jadi soal karena Allah tidak pernah menetapkan ainan. Wal wajah sifatin sabitatan lirabb ta'ala. Walladhi yasihu indana hamlul yadan alal qudrah. Nah, harus diketahui bahwa ketika Imam Haramain meskipun akhir hayatnya beliau ini rujuk ila salaf, harus diketahui Imam Haramain itu tidak menafikan niat wajah, tidak, tapi beliau tidak menganggap sebagai sifat. Sementara ulama Imam Al-Asy'ariyah menganggap sebagai sifat. Jadi tidak bisa dikatakan taktil. Kalau mengatakan, tapi kan menganggap tidak sifat itu taktil. Kalau hanya demikian, lafadz sa dan wajah pun Syekh Ibnu Taimiyah juga taktil kalau demikian, karena beliau tidak menganggap sebagai apa sih? Sifat Allah. Artinya
tetap ditetapkan, cuman ulama masih berbeza ini sifat atau tak. Dan harus dibedakan pula bahwa antara sifat khobariyah berbeza dengan sifat akliyah. Karena sifat akliyah didukung dalil nas dan akli. Oleh karena itu, asma husna pasti muncul dari sifat mana? Akliyah. Dari apa itu? Qudrah, iradah dan lain-lain. Boleh tengok kitabnya Al-Ghazali. Semua asma husna itu dikembalikan kepada sifat-sifat apa? Ma'ani. Tidak ada asma Allah muncul dari sifat-sifat mutasyabihah. Tidak ada. Ini menunjukkan bahwa ada perbezaan antara sifat Allah khobariyah dengan sifat Allah yang akliyah. Sifat akliyah adalah sifat-sifat Allah yang didukung nas dan dalil nakli dan dalil akli, sementara sifat khobariyah hanya didukung dalil nakli saja tanpa dalil akli. Terima kasih karena ini mengingat masa, saya agak sedikit tergesa-gesa. Mohon maaf apabila tata cara saya bercakap ini tidak cocok dengan tradisi di sini, mohon maaf. Ya mungkin saking bersemangatnya begitu saja. Jadi sekali lagi saya tidak ada niat menghinakan siapapun, tapi murni kita mudzakarah ilmiah. Terima kasih. Demikian yang dapat saya sampaikan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Sanul Hidayat pada pembentangan, dan insyaallah kita akan berhenti rehat untuk solat dan makan tengah hari, ya, dan rehat sekejap, refreshment juga, dan kita akan sambung tepat pada pukul 3 petang. Jadi mohon hadir cepatlah, 2.50 ataupun 2.55 berada di dalam dewan ini. Ya, dipersilakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.